Halo, selamat pagi rekan-rekan dan teman-teman IPmu. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya, Kresna Dwi Cahyo Nugroho, Business Development dari IPmu. Senang banget di pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di live Instagram IPmu. Oke, jadi teman-teman hari ini spesial banget. Hari ini kita spesial banget. Kita sebelumnya kita udah bersama Bu Silvi membahas beberapa layanan-layanan yang IPmu miliki. Nah, di pagi hari ini sekali lagi, ini saya excited banget, ini spesial banget. Di hari ini kita akan membahas tentang new normal, khususnya di industri kuliner bersama Coach Ben Abadi. Nah, terus terang teman-teman, ini saya excited banget. Mungkin, oke teman-teman, kita mau jelasin dulu nih, Coach Ben Abadi. Jadi beliau ini adalah master coach dan trainer. Jadi Coach Ben Abadi ini dikenal juga sebagai penulis yang sudah meluncurkan 6 buku bestseller, ya, juga culinary expert dan bisnis strategis. Nah, ketika di Australia, teman-teman, Coach Ben Abadi ini sudah memiliki usaha franchise Subway. Lalu, Coach Ben Abadi kembali ke Indonesia untuk meneruskan bisnis keluarganya. Nah, seperti bisnis properti, kuliner, importir kayu, dan lain-lain. Selain itu, Coach Ben Abadi juga mempunyai satu outlet yang ada di Bali, yaitu Ricis Factory. Nah, selama 15 tahun kebelakangan ini, beliau fokus juga ada bisnis bersama keluarganya dan bisnis coaching lebih dari 700 perusahaan, teman-teman. Baik dari perusahaan kecil, menengah, sampai kelas dunia. Nah, beliau ini sudah meng-coaching dari 700 perusahaan tadi ya, teman-teman ya. Nah, Coach Ben Abadi ini telah menginspirasi dan mengajarkan ratusan perusahaan lebih dari 20 kota untuk sampai mencapai sukses dan goalnya masing-masing ya teman-teman. Nah, sebagai seorang culinary expert, Coach Ben Abadi ini juga membantu mengembangkan kafe dan restoran di seluruh Indonesia agar bisnis khususnya di kulinernya itu menjadi lebih menguntungkan dan jadi money machine. Nah, itu salah satunya. Nanti kita juga ditemani bersama CMO dan Head of Business Development IPmu, Ibu Sylvia Ratna. Tanpa panjang lebar, kita langsung aja sapa dan invite Coach Ben Abadi. Selamat pagi, Coach Ben. Pagi, Mas Kresna, Ibu Sylvia. Apa kabar, Mas Coach? Didit, luar biasa dahsyat, selalu Luar biasa semangat. dahsyat. Luar biasa, Coach. Ini kita satu tim sangat excited banget nih, Coach. Terima kasih, Coach Abadi, atas waktunya di pagi hari ini. Jadi kita langsung aja deh, Coach, ke topik inti kita pada hari ini, Coach. Kan kita juga saat ini kita sudah memasuki era new normal ya, Coach ya. Betul. Apalagi di seluruh industri, khususnya di Indonesia, ini kita sudah masuk ke era new normal. Dan tapi di pagi hari ini kita akan membahas di industri kuliner ya, Coach ya. Ya. Oke, Coach, jadi langsung aja nih teman-teman udah excited banget. Coach, bagaimana caranya di era new normal ini agar bisnis kuliner itu tetap banjir order, Coach? Nah, ini dia menjadi sebuah pertanyaan $1 juta gitu ya. Jadi belakangan ini selama 3,5 bulan ini saya setiap hari walaupun di rumah banyak sekali yang berkonsultasi dan ternyata 70%-nya bisnis kuliner gitu. Karena bisnis kuliner ini ternyata ada 2 kategori. Ada yang sudah sadar diri dan jadi digital, booming, tapi ada juga yang kelupaan untuk mendigitalkan diri, akhirnya terpuruk, Mas. Nah, ini yang menjadi sebuah concern bagi teman-teman, bagi saya juga di industri kuliner ini, gimana caranya di new normal ini kita kembali booming begitu, karena faktanya kan ini produk primer yang seharusnya tidak affected gitu kan. Bayangkan kalau kita PSBB atau di rumah, itu kan kita tetap makan gitu kan. Jadi artinya harusnya sih bisnis kuliner ini adalah menurut saya ya, sepanjang hampir 30-an tahun saya di bisnis kuliner itu adalah bisnis yang menurut saya anti krisis gitu. Akan tetapi karena adanya pandemi ini kan kita nggak boleh keluar, nggak boleh dine in dan sebagainya. Jadi memang kita harus punya cara-cara baru gitu. Model bisnis kuliner kita harus berbeda gitu.
Nah, yang saya bilang yang kena dampak itu adalah bisnis modelnya masih jadul gitu. Nah, ini tentunya nanti kita mau bahas lebih lebih lanjut gitu, Mas. Tapi intinya bisnis kuliner itu menurut saya bukan hanya tahan krisis, Mas, tapi adalah merupakan salah satu bisnis yang bisa memberikan kita cash flow. Nah, ini kira-kira para pemilik bisnis kuliner mau nggak cash flow yang banyak gitu, Mas? Mau nggak kira-kira? Oh pasti coach, Wah, pasti itu kita yakin, iya saya pun itu. juga yakin. Ya, betul. Nah, itulah tujuannya kenapa kita bersama IPmu, Viralmu hari ini ingin tujuannya membantu memberikan insight, perspektif yang berbeda agar minimal nih 6 bulan ke depan gitu ya, kita yang booming semakin booming, Mas, yang terpuruk tadi minimal dia bisa bangkit gitu. Kan sayang kan? Ya, saya Betul. juga kemarin dengar ini bukan hanya di Indonesia nih, miris banget saya ngeliat ada salah satu restoran yang legendaris gitu ya, tutup, bangkrut gitu kan, sayang banget. Padahal makanannya enak, tapi dia tutup dan bangkrut. Nah, dalam otak saya nih, ini kayaknya jadul gitu ya. Jadi ada kategori yang tadi saya bilang jadul itu mungkin lambat mikir dia, atau mungkin dia, nah belum ketemu kita ini kayaknya gitu ya, belum ketemu dengan IPM dan tim kayaknya begitu. ya, ya itu Mas, ya makanya kita hari ini super excited banget gitu bertemu dengan para pemilik bisnis kuliner. Oke, makanya teman-teman yang mungkin yang baru bergabung, jadi sekali lagi kita hari ini akan membahas di era new normal tentang industri kuliner. Tadi Coach Ben juga sudah mengatakan selama ini 3,5 bulan Coach ya, sudah ada Yes. banyak teman-teman 70% itu memang datang dari industri kuliner ya Coach ya. Ya. Dan itu 2 poin strong point dari Coach Ben tadi. Kalau memang teman-teman yang melakukan bisnis kuliner yang sudah booming harus dibumingkan kembali, yang tadinya mulai agak meredup itu harus dikembalikan lagi saat kondisi primanya berarti seperti itu, Coach Ben ya. Yes. Betul. Oke, oke, Coach. Dari Coach Ben mungkin ada paparan nggak, Coach, yang bisa diberikan kepada teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini, Coach? Oke, saya udah menyiapkan sebuah ini sih beberapa insight yang saya juga akan sharingkan gitu ya hari ini kepada teman-teman. Dan kembali lagi sangat semangat ya para pemilik bisnis kuliner yang hadir hari ini, dan yang menurut saya Anda adalah menurut saya sangat-sangat beruntung ya. Kenapa beruntung? Karena salah satu bisnis yang menurut saya di tengah-tengah pandemik ini yang harusnya tidak terkena dampak, tapi kalau tahu cara mengolahnya gitu kan. Nah, jadi hari ini temanya bisnis kuliner tetap banjir order gitu ya. Nah, mungkin kalau Anda mau angguk-anggukan aja, karena saya nggak bisa lihat Anda, teman. Penting nih, angguk-anggukan itu penting, Mas. Ya, kalau angguk-anggukan itu artinya kita dengan iman percaya bahwa Tuhan akan menolong kita gitu. Dan setelah saya selalu bilang gitu, malaikat itu tetap melihat kepercayaan hati kita. Kita ini hanya bisa menolong, saya selalu bilang ya. Kita hanya bisa mendorong, menolong, dan memberikan kiat. Tapi yang paling penting itu adalah hati percaya dan mau bertindak. Itu paling penting gitu. Nah, saya selalu guyon bahwa ya Tuhan tidak akan memberikan rezeki bagi orang yang pesimis, Mas. Betul ya? Sama aja kayak kita sakit gitu. Saya selalu mengkategorikan diri saya itu dokter bisnis gitu. Dan kalau misalnya kita udah kasih paparan, insight, terus juga pesimis, skeptis itu, wah, kata Henry Ford bilang gini, kalau Anda bilang bisa, ya bisa gitu kan. Kalau Anda bilang nggak bisa, ya nggak bisa gitu. Ini penting banget nih gitu ya. Dan inilah kenapa sebelum kita sharing ini penting banget untuk dalam mindset kita, hati kita percaya bahwa, tapi disclaimer, makanan Anda harus enak. Nah, ini penting ini ya. Kalau makanannya nggak enak, sehebat apapun kita sulit. Paling dia nyoba sekali, kita nggak mau balik lagi. Gitu ya, betul ya Mas ya? Nah, sedikit teman-teman yang tadi sudah di-sharingkan oleh Mas Krisna, bahwa saya memang selama ini sangat antusias sekali membantu para pemilik bisnis di Indonesia ya. Karena ceritanya sedikit sebelum kita masuk ke materi, supaya teman-teman paham juga siapa sih Coach Ben Abadi gitu ya, yang pertama kali baru nyimak. Karena hari-hari ini banyak sekali yang menamakan dirinya expert ya. Coba lihat aja di sosmed gitu ya. Banyak banget, dan menurut saya bagus gitu ya, karena banyak orang menolong gitu. Tapi penting banget kita hari-hari ini belajar dari seorang praktisi ya, yang someone yang been there dan that gitu. Nah, saya juga sering belajar ya. Kemarin baru dari Australia, tahun lalu ke Amerika, ke Denmark, saya keliling-keliling haus saya belajar dari orang yang hebat gitu. Nah, jadi
Saya tuh dulu involved di banyak franchise ya. Sebut saja Subway dan beberapa franchise internasional. Saya invested banyak sekali ya. Dan saya kenal dengan yang namanya training di tahun 97 ketika saya Robert T. Kiyosaki punya Rich Dad, saya punya Rich Uncle. Jadi my Rich Uncle mengajak saya berpartner untuk mengelola dia punya Subway di Australia. Tapi syaratnya satu, kamu harus dilatih dulu di Amerika, di New York gitu kan. Nah, dalam 2 minggu saya dilatih bagaimana caranya bikin sandwich gitu ceritanya. Which saya nggak bisa masak, nggak ngerti apa-apa kuliner gitu ya. Tapi saya tercengang di sana bahwa dalam 2 minggu saya akhirnya bisa lah mengelola yang namanya outlet Subway itu. Nah, di sana saya mengenal dengan namanya training. Ternyata training itu bukan motivasi, itu saya selalu katakan. Yang kedua adalah training is a business strategy sebenarnya ya. Jadi kalau teman-teman pemilik bisnis kuliner pengen gitu ya punya banyak outlet seperti kayak KFC, McDonald, Pizza Hut, itu ternyata rahasianya adalah memiliki sebuah akademi ya. Kayak Subway itu punya 44.000 cabang. McDonald itu punya 40.000 cabang ya. Starbucks itu punya 27.000 cabang ya. Yang keempat, aku nggak inget yang keempat. Aku cuma inget yang 3 itu ya. Top 3 kuliner menurut saya itu 3. Nah, saya pelajari itu apa sih yang membuat mereka menjadi kelas dunia ya. Nah, ternyata rahasianya di training. Training itu adalah menduplikasi. Jadi ownernya yang pinter, bikin orang pinter juga. Nah, dari sana sebenarnya saya punya passion. Kayaknya di Indonesia nih sudah saatnya kita yang keluar gitu ya. Saya itu nggak rela gitu loh. Kita itu orang Indonesia. Coba deh, kita selalu senang beli-beli barang impor ya. Tapi kita jarang sekali berjualan di luar negeri. Saya lama di luar negeri dulu, jarang sekali ya. Jarang sekali orang Indonesia bisa jualan di luar negeri. Yang ada adalah kita bangga kalau kita pakai merek-merek branded ya, tas kremes gitu ya. Tahu dong tas kremes yang mahal itu kan. Jadi saya punya passion, gue harus pulang ke Indonesia. Saya punya mimpi dulu setelah belajar sana sini mau membantu para pemilik bisnis kuliner Indonesia untuk bisa juga keluar gitu. Nah, salah satunya dulu awal itu adalah Esteller 77, saya masih ingat. Jadi Esteller 77 almarhum Pak Sukyatmo itu anaknya dulu satu sekolah sama saya di Australia. Nah, waktu saya ketemu dia itu dia banyak cerita tentang sistemasi, terus mimpi dia known for the father of franchise Indonesia ya Bapak Sukyatmo. Nah, dia udah keluar negeri itu sampai ke Malaysia, sampai ke Melbourne dan sebagainya. Terus terakhir adalah nggak banyak gitu loh, hanya beberapa merek. Jadi teman-teman bisa nonton YouTube saya di Ben Abadi Channel. Saya juga banyak sharing-sharing misalnya tentang bisnis insight, terutama bisnis kuliner, dan bisa follow saya di IG juga di Coach Ben Abadi ya. Nah itu aja sekilas tentang saya. Intinya saya selama 3,5 bulan ini banyak juga meriset ya. Yang saya sharing, kok ada sih yang booming gitu kan? Kok ada sih? Saya tinggal di Kelapa Gading Jakarta, sama gitu. 50% booming, 50% tutup atau sepi gitu. Nah, sempat saya ngobrol-ngobrol lah dengan mereka gitu ya. Kok bisa sih kamu rame dan sebagainya gitu ya? Yes, memang enak makanan, minuman, oke lah gitu. Tapi nggak mesti enak-enak banget juga gitu ya. Tapi ternyata rahasianya di bisnis modelnya ya. Jadi gini, singkatnya nih, kalau ngomong bisnis model 2 hari juga nggak selesai ya, karena bisnis model ini satu slide ini sebenarnya rangkuman dari 100 buku. Wah, jadi teman-teman yang hadir hari ini ya bilang yuk say ye gitu, say ye gitu. Kenapa ye? Karena kalian nggak usah baca 100 buku ya. Saya udah rangkum dalam satu slide ini gitu ya. Kan teman-teman di sini pasti suka banget dong baca buku, suka banget baca buku gitu ya. Tapi kalau nggak baca buku lebih suka lagi gitu ya. Nah, jadi all business model is dead. Nah, kenapa is dead? Karena all business model ini konvensional, ya. Kenapa saya suka juga dengan IPmu gitu ya? Karena mereka menebarkan virus, menjerumuskan orang ke digital. Nah, ini ternyata mereka ini juga menolong banyak pemilik bisnis ya, terutama kuliner yang tadi saya katakan. 5 tahun belakangan lah kita sudah saya lihat di media massa, di banyak seminar, go online or go home, something like that lah ya. Itu banyak banget tuh seminar-seminar kayak gitu. Go online atau you die, kayak gitu-gitu gitu ya. Nah, ternyata beberapa bisnis kuliner ya, tentu yang hadir hari ini enggak. Ini baik-baik semua yang hadir hari ini, yang baik-baik nih ya. Kalau yang enggak baik-baik itu kayaknya sudah patah arang, betul enggak?
Bener, Mas. Kalau orang yang masih punya harapan, dia masih mau hadir di seminar kayak gini, seminar online. Bener nggak? Tapi kalau mindsetnya udah gini, kayak nggak bisa deh, kayak gue bangkrut deh, gue bangkrut. Bangkrut beneran gitu ya, bahaya nih ya. Makanya self-talk itu penting banget. What you say to yourself, nah ini penting nih, bisa dicatat nih. What you say to yourself, ya, terus about yourself when you buy yourself. Itu penting tuh. Apa yang kamu katakan tentang kamu ketika kamu sendirian, itu penting. Nah, itu namanya self-talk. Nah, kadangkala yang sudah didengung-dengungkan 5 tahun ini, ya, digital disruption, itu nggak digubris. Ya, aku masih rame ini. Nah, the old business model, saya rangkum aja nih ya, karena nggak punya banyak waktu nih. Nanti ke depannya kita akan banyak sekali membuat hal-hal seperti ini. The old business model adalah nunggu bola. Betul nggak? Kita buka kafe, kita dengan percaya sekali, nah ini percaya yang salah juga gitu ya, dengan seyakin-yakinnya akan rame. Nah, oke, itu bisa kejadian juga, bisa karena mungkin jurus-jurus kudunya kuat gitu ya, saya nggak tahu, atau apapun lah, mungkin dia sudah lama gitu, terkenal, makanannya super enak banget ya, mungkin kokinya dari Prancis gitu kan, nggak ada yang bisa mengimitate ya, atau dia punya resep dari turun menurun ya, sambalnya yang enak tenan gitu kan, nggak ada yang bisa copy, hanya dia yang punya. Oke, dengan hanya buka buka kafe seperti itu atau buka restoran rame, yes bisa. Nah, tapi dengan adanya pandemi, dengan adanya corona ini kan orang nggak bisa datang, gitu. Nah, orang nggak bisa datang, otomatis terpuruk, Mas, yang kayak gitu-gitu, ya. Nah, ini teman-teman saya bukan nakut-nakutin. Ini karena kalau Anda pernah ke Jakarta dan di Kelapa Gading, ini banyak banget restoran, ya. Mau kelas teri, kelas kakap, kelas unyu-unyu, ya. Macam-macam, banyak sekali, ya. Jadi saya berkesempatan, saya tuh orangnya suka mewawancarai orang. Jadi kalau sharing-sharing kayak gini, ini bukan teori, based on research di lapangan, ya. Oke. The old business model is dead, ya. Sekarang tutup, gitu. Nah, bahkan saya pernah tanya, gimana, udah digital belum? Nggak tahu Pak gimana caranya gitu ya. Jadi ada banyak juga orang yang belum tahu caranya. Makanya inilah kenapa kita ini sharing-sharing seperti ini nih penting ya. Nah, the new business model nanti kita bahas ya. The new business model inilah yang dibutuhkan di new normal ya. Nah, ada lagi kesalahan nih para bisnis kuliner yang merasa ada yang sedikit advance. Tadi kan merasa aku buka toko yang penting enak, pasti rame. Nah, itu udah pasti it's not gonna work. Tapi ada yang sedikit advance nih. Artinya dia sudah di GoFood. Aku sudah taruh coach di GoFood ya. GrabFood sudah. Terus apalagi lah macam-macam aku sudah gitu ya. Itu sedikit lebih advance. Tapi pertanyaan saya begini, pernah nggak teman-teman kita mau mesen makanan di GoFood gitu ya atau di GrabFood, terus kita bingung mau mesen apa? Pernah nggak kira-kira? Pasti pernah ya. Itu kan banyak banget ya, ada jutaan. Saya aja jujur bingung kok mau yang mana ya. Akhirnya saking bingungnya aku tutup lagi. Udah beli yang itu lagi aja deh. Ya, yang fast food yang bisa drive thru aja gitu kan. Karena saking bingungnya. Ya hati-hati, manusia kalau bingung, they do nothing. Gitu. Jadi ini penting nih. Jadi hari ini saya mau ajak teman-teman untuk berpikir agak kritis sedikit ya. Saya bisa kasih banyak teori ya. Ini banyak teori, saya bisa kasih 1000 jurus. Tapi kalau mindset kita belum terbuka, kita nggak akan lakukan. Jadi kita seringkali membingungkan konsumen kita. Ya, kita seringkali membingungkan konsumen kita dengan tidak berkomunikasi dengan jelas. Karena mungkin nggak tahu caranya kan? Ini dia, ini juga menarik nih. Jadi kan saya cerita sedikit ya, ini supaya menarik. Oma saya itu jago masak sebenarnya, jago masak. Jadi di samping saya belajar dengan banyak pakar, saya ini juga praktisi ya. Oma saya praktisi, saya dulu juga praktisi. Tapi sekarang saya udah jual tuh saya punya bisnis kuliner gitu. Tapi saya ingat nih, oma saya itu jago masak. Dia punya restoran seafood dulu di Surabaya.
enak banget. Oma saya tuh jago lah gitu ya. Jadi kangen gitu sama oma saya gitu ya. Tapi bisnis kulinernya itu nggak bertahan lama. Kalau nggak salah 1 tahun tutup gitu ya. Saya ingat bukan gara-gara koroni kok, ya. Kalau sekarang kan corona, dulu mungkin ada Betul. koroni, nggak ada apa-apa gitu. Things good, sangat normal. Tapi kok tutup ya? Oh ternyata menurut Harvard Business School Research ada 3 tipe pengusaha kuliner. Nah ini mau dicatat nih ya teman-teman, catat nih. Anda kira-kira tipe yang mana? Yang satu tipe banyak ide. Oh, mau begini, kayaknya harus bikin menu ini, kayaknya harus lakukan. Nah, itu banyak ide itu ya. Yang kedua adalah jago masak, jago di dapur. Which is my oma itu jago di dapur ya. Dan memang 70% dari orang yang punya bisnis kuliner itu gara-gara jago masak ya. Gua suka masak, jago masak, terus mungkin teman-temannya bilang, kamu kayaknya cocok deh kalau jadi juragan kuliner gitu ya. Iya benar juga ya. Akhirnya dia bikin restoran gitu. Nah yang ketiga adalah jago marketing dan jago mengelola. Jadi kalau saya wawancara, ternyata yang terpuruk tadi gitu ya, ini nggak semua sih, tapi 70% yang terpuruk tadi akibat pandemi ini adalah orang yang jago masak, tapi nggak terlalu jago mengelola dan memasarkan restonya. Oke. Jadi dia punya this kind of belief bahwa, which is not wrong ya, tidak salah, tapi tidak benar juga 100%. Kalau aku punya makanan dan minuman itu super enak, pasti laku. Nah, belief itu, sorry to say, dipatahkan di pandemi. Karena masalahnya bukan enak nggak enak. Masalahnya aku nggak boleh ke restoran kamu. Dan kamu susah dijangkau gitu. Itu masalahnya gitu ya. Dan kalau Anda tidak digital, which is tadi pakai the old business model, kan orientasinya pasif. Kita yang disuruh datang ke sana gitu ya. Nah, the new normal model ini adalah harus jemput bola. Ya, harus jemput bola itu. Nah, jemput bola ini tentu kita harus ngerti tentang gimana caranya kalau kita lihat sekarang satu-satunya kita berkomunikasi dengan partner itu adalah melalui digital. Seperti kayak hari ini, kita udah nggak bisa lagi offline workshop, kita mau nggak mau harus digital dong. Tapi kalau kita nggak mau beradaptasi, nggak ada sesi hari ini gitu loh. Nah, ini yang teman-teman para pemilik bisnis kuliner harus mengaudit dulu ya. Nah, nanti kalau kita punya keberuntungan bertemu, lebih lengkap lagi, ada checklistnya gitu. Ya, new business model itu apa? Tapi salah satunya yang mau saya garis bawahi hari ini adalah harus digital. Ya, harus ada cara-cara baru. Nah, saya mengerucut aja deh supaya menarik karena hari ini memang tujuannya gimana Cokot supaya kita dibanjiri order gitu kan. Udah deh yang lain-lain jangan dulu ngomongin. Saya pokoknya mau saya dibanjiri order. Nah, hari ini kita memang mau bahas tentang viral strategi gitu kan. Viral strategi ini kalau dilihat dari konsep kuliner masuk di strategi marketing. Ingat tadi ya, ada 3 tipe orang ya. Banyak ide, jago masak, sama jago mengelola dan memasarkan. Kalau Anda termasuk kategori yang ketiga, jago mengelola dan memasarkan, mungkin ya Anda sudah lakukan. Jadi hari ini lebih dipertajam saja gitu ya. Anda bersyukur nih bisa hari ini nonton sesi hari ini. Tapi kalau Anda yang tadi tipikal yang jago masak seperti oma saya gitu ya. Jadi oma saya itu suka komplain dulu, komplain ini segala macam. Akhirnya saya masih ingat nih, saya dulu masih kecil sih nggak ngerti tentang ini. Kalau saya ngerti, saya coach oma saya itu ya. Ya, oma diam di dapur melulu ya. Kapan mikirin pengembangan gitu kan? Mungkin kalau disuruh hadir kayak gini juga dia bilang aku nggak punya waktu, kan aku masak di dapur gitu kan. Bahaya ini gitu ya. Nah, jadi kalau Anda jago masak, hari ini tepat banget harus belajar bagaimana memviralkan Anda punya bisnis kuliner. Dan berita baiknya, nggak perlu terlalu gimana-gimana belajar teori, ikut workshop sana sini karena hari ini ya IPmu ini ternyata sudah melakukan inovasi gitu ya, inovasi di mana akan membantu kita agar Anda itu tidak perlu lagi iklan sana sini. Nah, ini yang menarik nih. Memang 3 bulan ini si Facebook dan kawan-kawan ini gitu ya, dia mengambil momentum juga ya.
Mungkin teman-teman yang di teknologi lebih paham gitu. Algoritmanya dikacaukan sama dia gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya Anda iklannya mungkin lebih sering atau mungkin ya dia kan make money dari iklan gitu ya. Jadi ini juga kesalahannya yang saya lihat. Mereka pikir kalau aku ngepost di Instagram atau di Facebook gitu kan, itu cukup ya. Ternyata kan terakhir kalau benar ya, statistiknya cuma terekspos 10% ke follower kita. Ya kan? Kita punya follower 3.000, paling cuma 300. Nah, kalau dari 300-nya itu terus 50%-nya kena PHK, nggak punya duit alias bokeh, ya gimana dia bisa belanja Anda punya dagangan, gitu kan? Terus belum lagi kita nggak menguasai copywriting, nggak tahu cara bagaimana menulis, cuma ngepush kita punya produk saja. Ya, itu mah riwayat riwayat apa ya kalau bahasa Jermannya itu boncos gitu loh. Udah keluar duit, keluar tenaga, keluar pikiran, sering tuh email ke saya, WA, coach saya udah katanya harus digital, saya udah pas sama nasi ini, udah saya sendiri deh ngepost gini udah kehabisan gaya gitu. Sampai akhirnya harus melakukan hal-hal yang kreatif, nggak ada juga yang reply gitu kan. Nah, makanya IPmu dan tim ini benar sekali harus ada cara yang baru, yaitu gimana caranya supaya nanti mereka yang lebih sharing lebih detail ya teman-teman ya. Tapi saya suka banget dengan yang namanya viral ini. Karena di zaman digital, siapa sih yang nggak mau viral? Karena viral itu akan satu membuat cost marketing kita turun, ya. Kedua akan membuat apa namanya profit kita naik. Dan yang ketiga tentunya kita akan menjadi terkenal brandnya. Nah, tetapi nggak bisa dengan cara lama gitu kan. Viral atau misalnya pakai influencer. Ya, mahal atuh gitu kan, berapa puluh juta, belum tentu juga apa namanya berhasil gitu. Nah, jadi hari ini teman-teman sharing saya adalah kuncinya adalah viral. Jadi Mas Kresna itu aja dari saya. Saya nggak tahu kira-kira ada Q&A atau enggak tentang hari ini bahwa kuncinya harus ada a new way of doing things. Kata kuncinya cara-cara yang baru. Dan secara Oke, spesifik harus bisa memviralkan bisnis kuliner kita. Nah, itu aja dah pagi ini. oke, thank you Coach Ben. Jadi buat teman-teman tadi yang mungkin bergabung di tengah-tengah sesi, ada beberapa strong point nih yang disampaikan sama Coach Ben. Yang pertama itu tentang tadi sempat dijelaskan tentang old new normal ya bisa dibilang ya apa model bisnis yang lama nih atau yang sudah ketinggalan zaman dulu kita gunakan. Nah di saat ini di era pandemi ini khususnya Coach Ben mengatakan semua strategi itu harus kita kembangkan. Nah dalam satu sisi tadi Coach Ben juga mengatakan new normal model itu penting banget. Kalau old Ya, normal bisa dibilang itu adalah menunggu bola Coach ya. Jadi yes, menunggu bola tapi untuk saat ini model itu kalau bisa kita harus beralih nih teman-teman menjadi new normal model yaitu yang menjemput bola betul. coach ya. Nah, dalam menjemput bola di sini apalagi kalau kita lihat statistik saat ini ya coach ya, penggunaan digital media, penggunaan internet itu meningkat apalagi di era Yes, pandemi ini coach itu mengatakan. Nah, maka dari itu ini teman-teman harus memaksimalisasikan kondisi ini teman-teman. Nah, tadi yang kita kutip dari Coach Ben, go digital itu harus. Let's go digital. Dan viral strategi ini penting menurut Coach Ben. Pertama, kenapa nih viral strategi ini penting? Yang pertama adalah cost kalian itu akan menurun. Yang kedua, profit kalian akan bertambah. Yang ketiga, pastinya karena go viral, ini brand otomatis akan meningkat, Coach ya. betul. Nah, tadi ini juga yang sangat menarik lagi, tadi Coach Ben juga mengatakan hasil dari penelitian Harvard University, ini ada 3 poin tentang pelaku bisnis kuliner Tiga tipe, khususnya. tiga tipe. 3 tipe ya Pak Coach ya? Oke. Ya, Yang pertama itu ada banyak ide, yang kedua itu jago masak atau jago di dapur, yang ketiga jago memasarkan, memanajemen atau mengelola. yes. Nah, jadi ini teman-teman kalau ada di ketiga tipe tersebut, tadi menurut Coach Ben yang sudah
yang jago, kalau lebih tepat ya, yang jago marketing, manajemen atau mengelola itu bisa dibilang sudah bisa mengikuti pandemi saat ini. Jadi Ya. penjualan tetap stabil, bahkan meningkat. Nah, jadi teman-teman ini yang harus lebih dalami lagi nih. Nah, dari itu tadi Coach Ben juga sudah mengatakan go digital atau viral strategi. Nah, ini akan kita lanjutin lagi nih, lebih mendalam lagi tentang go digital di kuliner industri. Nah, saat ini kita sudah bergabung juga bersama kita Ibu CMO dan Head of Business Development IPMU, Ibu Sylvia Ratna. Selamat pagi, Ibu Sylvi. Halo, selamat pagi Pak Apa kabar, Sesa, Ibu? selamat pagi Pak Ben. Sehat selalu semuanya. Alhamdulillah. Oke, Bu Sylvi, langsung aja nih kita ke topik utama. Tadi udah dipaparkan tentang bisnis kuliner di era pandemi ini oleh Coach Ben. Jadi terakhir ini kita membicarakan tentang go digital, Bu Sylvi. Monggo Bu Sylvi, mungkin teman-teman bisa dijelaskan tentang berbagi ilmu tentang go digital di era pandemi ini, Bu Sylvi. Betul. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali Coach Ben. Paparannya keren sekali terkait dengan seperti apa sih kayak tsunami besar-besaran yang benar Pak, itu terasa banget terutama di Bali. Karena Bali sebagai destinasi wisata, Bali juga termasuk salah satu destinasi kuliner selain Jogja, Bandung, dan mungkin Jakarta. Itu hampir 60% dari bisnisnya, terutama bisnis industri hospitality, close. Mau gimana? Kan nggak ada mobility, tidak ada orang yang datang, tidak ada pengunjung. Nah, hal-hal inilah. Nah, dari sanalah akhirnya kita melihat bahwa yang tadinya kita rasa tidak relevan dengan kondisi kita hari itu, ternyata sebuah disruption yang cukup hebat gitu. Nah, di saat kita tidak ready untuk mendisrupt diri sendiri, itulah yang terjadi kalau saya melihatnya. Ya, nah
Karena kebetulan IPMU juga ada di Bali dan juga ada di Jakarta, kita sering ngobrol dan kita juga bisa melihat bahwa gimana sih sebenarnya untuk menghidupkan kembali, untuk membuat teman-teman bisa kembali merasa ada semangat, ada hope ke depan seperti itu. Nah, memang salah satu metode untuk mengaplikasikan new normal atau yang kalau bahasa Indonesianya itu kewajaran baru gitu ya. Karena kan kita sudah mengerti nih, basic dari new normal itu sebenarnya kan 3. 2 sih, cuman kita kadang membaginya menjadi 3. Higienitas itu terkait dengan cuci tangan dan pakai masker, kemudian jaga jarak. Dan hal-hal itu akhirnya teraplikasi semuanya, baik di bisnis, terutama di bisnis, karena ini berhubungan dengan manage. Orang-orang kan mau nggak mau harus work from home, kemudian harus menjalankan bisnis juga dari rumah, mengatur pekerja dari rumah, produktivitas dan efisiensi itu menjadi sangat penting dikendalikan. Sementara yang sebelumnya hal tersebut kan nggak pernah dijalankan. Saya itu melakukan conference call untuk meeting klien itu sudah dari beberapa tahun yang lalu, tapi memang maunya itu kalau saya masih ingat harus ada kehadiran, harus datang Bu. Kalau nggak datang kok nggak enak, nggak nanya-nanya. Loh, iya. Tapi ternyata mau nggak mau kita diseret ke sini. Nah, disitulah bisnis-bisnis harus beradaptasi dengan kondisi-kondisi new normal tersebut. Kondisi-kondisi new normal bagaimana meningkatkan produktivitas, gimana mampu untuk memanage semuanya itu. Caranya dengan berubah ke digital, karena itu salah satu caranya aja. Untuk saat ini masih belum tahu untuk ke depannya, gitu. Nah, di saat menghadapi hal-hal tersebut, hal berikutnya yang harus kita aware atau harus kita waspadai adalah next normalnya, kewajaran berikutnya, gitu kan Pak. Karena kita kan nggak hidup di sekarang. Ini sekarang kita jalankan dengan new normal sampai akhirnya ini menjadi normal, gitu kan, menjadi habit, sesuatu yang memang harus menjadi bagian dari gaya hidup kita, cara kita bersosialisasi, kita berbisnis, cara kita bermasyarakat dan sebagainya. What next? What next itu yang harus kita prepare dari sekarang biar nggak kejadian kayak kemarin. Betul. Kita kemarin di saat normal nggak mempersiapkan next normalnya, tiba-tiba ada tsunami, harus gegar budaya akhirnya. Nah, teman-teman di kuliner yang sebelumnya yang kita lihat juga selama ini mereka karena mungkin robust, lagi tinggi-tingginya tren untuk di bisnis kuliner, mereka masih offline service yang terkait di area-areanya dia. Maksudnya bisnisnya menjadi sangat terbatas oleh ruang dan waktu. Dalam artian, kalau misalnya saya posisinya ada di Jakarta Selatan, maka yang saya pikirkan itu adalah gimana caranya mendatangkan pembeli-pembeli yang memang ada di area-area Jakarta Selatan. Seperti itu kan, kurang lebih. Jadi, seperti seolah-olah saya hanya bisa serve di area terbatas oleh ruang itu, terbatas oleh jarak dan sebagainya. Dan waktu, karena semakin jauh juga akan menjadikan kan yang namanya makanan, misalnya kita jual pizza, ordernya di Jakarta Selatan, warungnya ada di Jakarta Selatan, yang order Jakarta Utara, itu kan sudah perjalanan panjang. Apalagi kalau yang order di Bekasi, itu sudah nggak berbentuk pizza lagi di saat terjadinya ini. Akhirnya hal-hal tersebut yang sekarang harus harus dirubah, termasuk yang seperti Coach Ben sampaikan bahwa orang mau nggak mau satu harus pindah ke digital, kemudian harus merubah bisnis modelnya karena mindset digital itu sangat berbeda, infrastrukturnya menjadi sangat berbeda, kemudian akhirnya mau nggak mau produk harus diinovasi. Ini salah satu dari next normal, itu harus mampu melakukan inovasi, kemudian harus digital, kemudian harus otomasi. Hal-hal tersebut, Coach, yang mestinya bisa dipersiapkan dari sekarang oleh teman-teman yang di bisnis kuliner, yang selama ini mungkin sekarang mereka sedang
harus berpindah ke digital dulu. Nggak mikir otomasinya, belum sampai mikir ke situ. Belum sampai mikirin ke inovasinya. Karena inovasi yang berkelanjutan itu yang menyelamatkan kayaknya next normal gitu ya, kewajaran selanjutnya. Nah, IPmu sebagai salah satu payment processor atau payment gateway, karena kita sistemnya ada di beberapa level, itu payment processor, payment gateway, dan payment solution. Kita membangun satu ekosistem, Coach, karena dengan mau nggak mau kita harus terlibat di dalam mengembalikan ke usaha masyarakat untuk kembali berproduktivitas. Ini bagian dari misinya IPmu juga. Kita membangun satu environment di mana bahwa kita nggak bisa nih kalau tetap mengandalkan kondisi yang sekarang pun normal pun juga nggak bisa. Kenapa? Karena orang-orang juga belum ready nih. Harus ada satu jembatan, harus ada satu alat, harus ada satu metode yang bisa langsung dipakai biar nggak usah belajar lagi. Kayak kalau macam saya itu ikut fitness atau ikut kelas-kelas mengecilkan badan atau apa, itu kan langsung ya 1, 2, 3 metodenya seperti ini. Begitu juga untuk teman-teman yang nggak ada waktu untuk mikirin strategi gimana mau pindah digital, itu ngebul. Nah, IPmu kebetulan kita mengembangkan di komunitas di ekosistem kami itu kita mengembangkan satu POS atau point of sales yang mungkin semua orang juga sudah tahu. Teman-teman di kuliner sudah familiar, sudah bahkan setiap hari menggunakan itu. Satu POS yang 4.0 juga satu ekosistem marketing viral gitu. Ini juga poin untuk masuk ke next normal itu ada di viral gitu. Nah, kenapa kita kembangkan itu? Karena kita yakin bahwa pertama, mengenai bisnis itu tidak hanya tercatat saja, tetapi bisnis itu harus mampu harus mampu bersuara lebih. Harus mampu bersuara lebih karena di saat dia terdengar cukup jauh, maka orang akan meningkatkan trust-nya. Kemudian yang kedua, kenapa harus viral, marketing viral? Karena viral yang kita yakini itu bukan seperti ads, atau itu bagian dari viral, salah satunya juga Facebook Ads ataupun Google Ads dan sebagainya. Itu bagian dari viral. Tapi yang kita kembangkan dengan Viralmu namanya itu adalah berbasis people recommendation. Berbasis people recommendation. Jadi apa yang teman kita sampaikan melalui jalurnya dia, maka kita akan menjadi lebih percaya daripada itu disampaikan oleh influencer atau brand ambassador atau oleh company itu sendiri. Jadi itu menjadi seperti itu. Jadi misalnya kayak apa yang akan teman saya rekomendasikan, misalnya teman saya datang ke tempat saya, kemudian dia bilang, oh di sana bobanya enak, kayaknya lebih enak dari yang di situ. Maka saya akan pergi ke tempat yang direkomendasikan teman saya. Ini sangat private gitu. Jadi Viralmu itu berbasis itu, dan dia bekerja di tiga metode. Metode viral marketing itu dengan menyampaikan tersebut, kemudian network marketing karena kita di Viralmu ada bukan sekumpulan lagi sih, kita memiliki promoter yang kita sebut. Promoter itu adalah orang-orang yang rela, mau, bersedia untuk merekomendasikan produk kita. Itu sudah ada 50.000 promoter yang bergabung di kita. Dan ini mereka nano influencer, Pak Ben dan teman-teman sekalian. Sifatnya nano influencer. Mereka nggak perlu harus followernya 1.000.000, 2.000, 1.000 itu sudah cukup. Semakin intimate network-nya dia, semakin tinggi trust yang akan didapat. Itu. Nah, jadi 2 hal ini. Ada POS, ada viral environment. Lalu bagaimana
teman-teman kuliner bisa memanfaatkan keduanya. Nah, kita gabungkan dua hal tersebut ke dalam satu POS. Ini jadi hybrid, benar Pak ya? Hybrid benar. Ini sesuatu yang mungkin sebelumnya nggak pernah terbayang bahwa sebuah POS itu mampu menjadi mesin viral, mampu menjadi mesin marketing. Kan selama ini kasir masukin data aja. Betul. Terima order, print bill, accept payment, kan kayak gitu Pak. Fungsinya menjadi mencatat seperti itu. Ya, akan ada pengembangan terkait dengan inventory, pengecekan kasir, dan sebagainya. Tapi sebenarnya POS memiliki kemampuan yang lebih bila kita bisa memasukkan value added yang di dalamnya. Nah, ini kayaknya saya mau share screen. Boleh. Saya share screen dulu mengenai mengenai POS ini. Nah, ini viralmu yang keluar ya Pak? Salah. Stop share dulu. Maaf, saya ulang. Oke. Sudah benar ya Mas Esa? Oke. Jadi, YesPOS kita sebutnya, POS yang dikembangkan di environment-nya IPEMU itu kita namakan YesPOS, seperti yang tadi Pak Ben bilang, bahwa kita harus mengimani. Kita mengangguk-angguk, maka kita ada iman di situ. Kita ada hope di sana. Ya, kita paling enggak dengan mengangguk dan mengatakan yes gitu, setidaknya itu akan muncul positivity di dalam diri. Nah, itu juga ya, kita akhirnya menggunakan nama YesPOS. YesPOS ini adalah sebenarnya sistem untuk mengotomasi POS. Mengintegrasikan sebuah POS ke berbagai hal. Makanya saya sampaikan bahwa ini tipenya hybrid 4.0. Kenapa? Selain di sana ada inventory, di sana bisa pencatatan, kemudian produk, kemudian di sana juga bisa menimbulkan sales. Bisa dipakai untuk metode marketing yang selama ini kalau marketing kayak harus berpindah area, berpindah tempat. Nah, ini nggak perlu harus sampai sejauh itu. Kita di hadapan kita di dalam POS kita ini pun kita masih bisa menjalankan hal tersebut. Dan integrated system payment, sistem pembayaran. Jadi POS itu harus nggak cuma mencatat aja, tapi dia harus bisa menerima pembayaran. Karena pembayaran sekarang dengan new normal harus jaga jarak, banyak metode bayar. Nggak cuma cash, karena cash itu transmisinya menjadi tinggi untuk virus berpindah. Pembayaran menggunakan kartu, menggunakan e-wallet, menggunakan QR itu sudah terintegrasi langsung. Nggak harus berpindah, nggak harus install, nggak harus ini, semuanya otomasi. Kayak gitu. Dan ini bisa dipakai semua jenis tipe bisnis kuliner. Kan ada nih ya Pak, yang kecil, kemudian yang besar, atau yang restoran yang memang sudah ada banyak kursi dan sebagainya. Nah, jadi bila bisnis Anda ingin mengadaptasi new normal dengan masuk ke digital, semestinya POS YesPOS menjadi salah satu pilihannya, kayak gitu. Bentar. Kemudian, kenapa? Karena dia mampu untuk dipakai men-scale up bisnis. Dia mampu untuk mendatangkan pembeli. Yang selama ini POS itu nggak mungkin mendatangkan pembeli. Ini bisa. Ini bisa dipakai untuk mendatangin pembeli. Gitu. Karena sudah terintegrasi dengan viralmu. Ya. Jadi kalau mengenai laporan penjualan pencatatan itu sudah semua itu standar dari POS ya. Dan ini di sini. Kemudian sangat mudah diaplikasikan. Install sendiri bisa. Karena tinggal di-download berbasis mobile, iOS dan Android, jadi bisa dicari di Google
Google Store maupun di Play Store. Nah, tinggal di-download. Bila device yang dimiliki handphone masih bisa dijalankan. Bila device yang dimiliki itu adalah tab, masih bisa dijalankan. Jadi nggak harus punya laptop atau nggak harus punya komputer. Nah, jadi benar-benar mobile gitu. Kemudian dia terintegrasi dengan sistem viral tadi, biar terjadi hybrid marketingnya. Oke. Kemudian ini Mas Esa, screen dengan apa yang saya sampaikan seiring ya yang di tempatnya Instagram. Betul. Di Instagram, kalau di Instagram berjalan dengan baik, Bu. Oh, oke. Ya, jadi POS bisa ngedatengin traffic. Selama ini traffic datangnya kalau tidak melakukan metode pemasaran yang tepat, traffic datangnya kalau buka di pinggir jalan ya traffic di pinggir jalan itu yang datang. Kalau dia melakukan digital marketing bisa lebih nambah lagi. Bila dia memasukkan produknya ke marketplace seperti di Facebook Marketplace, itu juga akan dapat reach lebih luas lagi. Bila dia memasukkan ke jaringan Gojek ataupun GoFood ataupun GrabFood, maka akan reach juga ke lebih luas lagi. Tetapi itu semua ada di area yang terbatas. Facebook Marketplace itu seandainya saya di Denpasar, maka yang akan tersaji adalah informasi yang ada di Denpasar. Begitu saya pindah lokasi di Jakarta, informasinya juga akan ada di Jakarta. Begitu juga GoFood maupun GrabFood. GrabFood. Jadi itu semua location based. Optionnya itu location based. Dan itu optionnya juga berbasis listing. Jadi seperti yang Pak Ben bilang, semakin orang banyak pilihan menjadi freeze ya. Sama kayak saya Pak, kalau saya sudah bingung saking banyaknya pilihan makanan, maka yang saya pilih, ketika saya putus asa, saya tetap akan pilih akhirnya nasi goreng sama es teh. Jadi tidak ada rekomendasi apapun di situ sebenarnya. Hanya melihat menu aja. Nah, dengan dikonekkan ke Viralmo, si POS ini mampu mendatangkan traffic dari level pembeli yang datang. Maksudnya seperti ini. Jika pembeli saya datang atau pengunjung saya datang, bagaimana caranya saya mengundang teman-teman dia yang ada di dalam list handphonenya? Bayang nggak, Pak? Orang-orang yang ada di list handphone pengunjung saya harusnya datang ke warung saya. Nah, di situ fungsinya Viralmo. Ya, fungsinya Viralmo. Karena Viralmo mampu mengundang itu. Teman-teman pengunjung yang datang, yang ada di Facebook, friend, mereka harus datang ke sini. Yang ada di WA, list handphone, nomor telepon, harusnya bisa datang ke sini. Teman-teman yang ada di Instagram, friend-nya harusnya bisa datang ke sini. Gitu. Jadi, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menjadikan si pembeli sebagai promoter kita. Metodenya seperti apa? Metodenya ada di Viralmo, menjadikan mereka membagikan informasi itu secara otomatis lewat POS. POS meng-create satu campaign, yang campaign-nya itu nanti akan di-share oleh pembeli-pembeli yang datang ke network dia. Di saat pembeli itu ngomong, saya habis makan es teh di warung A enak sekali. Maka semua teman dia yang ada di WA, di Instagram, di Facebook melihat dan semua meyakini. Apa yang akan terjadi, Pak? Yang akan terjadi, traffic datang. Tidak lewat iklan Facebook, tidak lewat iklan Instagram, tidak lewat iklan Google, tapi lewat POS. Itu yang kita kembangkan di YesPOS. Gitu. Jadi YesPOS itu POS yang tidak berhenti di sana. Nah, selain itu, yang selain
terintegrasikan ke YesPos, YesPos memiliki satu device yang tidak banyak saya pikir belum ada yang mempunyai ya untuk sampai saat ini. YesPos POS-nya terintegrasi nempel ke mesin EDC. Kan selama ini mesin EDC terpisah ya. Ini ada POS, kemudian ada beberapa mesin EDC. Ada 1, 2, 3, nanti si pembeli mau pakai kartu apa digesek sesuai dengan banknya. Nah, di YesPos, enggak, kita ada mesin EDC. Mesin EDC-nya sudah ada POS di dalamnya. Ya, mesin EDC-nya sudah ada POS di dalamnya. Jadi, nggak perlu lagi request mesin lagi sebenarnya, nggak perlu. Karena mesin EDC ini bisa menerima semua kartu. Inilah kenapa terintegrasi dengan IPmu sistem pembayaran. Terintegrasi oleh semua kartu, baik itu di jaringan GPN, di jaringan Amex, Visa, Master, GCB. Semua jaringan kartu, baik kartu debit maupun kartu kredit. Jadi POS-nya bisa menerima transaksi kartu. Seperti itu. Lalu yang kedua, POS-nya bisa menerima pembayaran menggunakan QRIS. Artinya apa? POS ini bisa menerima pembayaran semua e-wallet yang ada di Indonesia. Mau orangnya bayar pakai OVO, mau orangnya bayar pakai Shopee Pay, orangnya mau pakai link aja, orangnya mau pakai GoPay, atau mereka pakai CIMB Klik, atau mereka punya BCA Mobile, atau mereka punya Mandiri Mobile, BRI, dan sebagainya. Itu bisa dibayar lewat POS. Jadi nggak perlu satu-satu lagi itu segitiga itu. Nggak perlu. Pinggirin. Cukup satu QR, satu mesin. Itu bisa meringkas, mensimplify semuanya. Itu juga salah satu new normal karena kan untuk jaga jarak dan sebagainya. Oke, jadi itu yang bisa, yang hybridnya si YesPos ini berjalan. Selain itu fungsi-fungsi POS seperti sebagai point of sale, manajemen stok, kemudian manajemen produk, kemudian untuk pertukaran kasir, bahkan bisa dipakai untuk online PPOB. Jadi seandainya pembeli butuh untuk belanja pulsa mungkin, atau dia butuh mau beli bayar telepon dan sebagainya, itu bisa dipakai. Multi finance bisa dipakai, bahkan bisa dipakai untuk beli emas nantinya ke depan. Jadi POS-nya ini fungsinya banyak, gitu. Jadi selain sebagai pencatatan, dia juga bisa berfungsi sebagai marketing agent, dia bisa berfungsi sebagai metode bayar, dan dia memiliki kemampuan untuk mendapatkan penghasilannya dia sendiri. Karena dia di situ bisa dipakai untuk jualan PPOB, dia bisa dipakai untuk jual emas dan sebagainya. Jadi sebenarnya dia cukup hybrid ya untuk ke depan. Untuk next normal, untuk kewajaran berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, mengenai harga, ini ada saya bisa sedikit kasih gambaran. Memang kita ada benchmark di dua POS yang banyak dipakai oleh teman-teman kuliner saat ini. Apa bedanya? Kita bisa melihat di sini ada berbagai perbedaan, baik itu dari harga maupun dari layanan yang kita miliki. Jadi cukup kompetitif dan cukup inovatif di YesPos, tidak membuat teman-teman
berat untuk menjalankannya maupun untuk mengakuisisinya. Seperti itu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu Mas Esa yang bisa saya sampaikan terkait kenapa sebuah POS bisa se-hybrid itu mengantarkan teman-teman kuliner untuk menghadapi kewajaran berikutnya. Itu, Pak. Yes. Oke, saya kembaliin. Kita diskusi deh. Oke, terima kasih banyak Bu Silvi atas penjelasannya. Tadi teman-teman yang baru bergabung, setelah dari Coach Ben mengatakan di akhir penjelasannya itu tentang go viral dan go digital. Nah, ini disambung lagi dengan penjelasan dari Bu Silvi. Memang go digital itu untuk di era new normal ini sangatlah penting. Nah, tadi Bu Silvi juga kita mengutip untuk selalu menjaga cash flow dari bisnis teman-teman dan harus mempertajam manajemen stok yang ada. Nah, di sini tadi juga Bu Silvi memaparkan bagaimana kita cara mengelola manajemen stok dan cash flow agar lebih baik lagi nih di era digital ini khususnya. Nah, ini adalah produk salah satu kita dari IPMU yaitu adalah YesPos. Nah, YesPos di sini memang adalah layanan point of sales, jadi usaha teman-teman di sana sudah terintegrasi juga dengan mesin edisinya. Nah, apalagi nih kan juga kalau teman-teman pasti juga sadar banget, pemerintah pun juga selalu menghimbau kepada kita semua untuk bertransaksi dengan cashless. Nah, maka dari itu ini ada salah satu poin yang dasar kita untuk mendukung juga program pemerintah khususnya dan saling menjaga kesehatan kita untuk cashless. Nah, dari POS ini kita sudah terintegrasi dengan mesin edisi juga yang bisa digunakan atau menerima pembayaran dengan menggunakan kartu debit, dengan kartu kredit juga nanti bisa juga. Nah, yang paling banyak saat ini digunakan adalah dengan layanan QRIS. Nah, jadi konsumen teman-teman nanti juga dengan satu mesin saja, dengan satu QR, itu bisa menerima pembayaran dari e-wallet dan e-money yang ada di Indonesia khususnya. Yaitu mungkin kalau kita bisa jelaskan lagi, nanti ada link bisa menggunakan pembayaran lewat link aja, lewat OVO, lewat Dana, lewat GoPay, lewat Shopee Pay, Besa Mobile, apapun yang berbasis dengan QR Code. Nah, jadi memang teman-teman nanti ini bisa dimaksimalisasikan juga ke depannya, karena ini yang selalu saya garis bawah ini dari tadi mengutip dari Coach Ben juga, di era new era new normal ini, new business model itu penting banget dengan apa? Menjemput bola. Nah, kalau kita sudah berstrategi untuk menjemput bola, kita harus mempersiapkan banget nih dari segi manajemennya khususnya. Ya, salah satunya itu manajemen stok dan cash flow. Dan tadi juga disambung lagi sama Bu Silvi, bagaimana sih cara mengelola manajemen stok dan cash flow di era new normal ini. Sebelumnya Bu Silvi sama Coach Ben, terima kasih banyak atas penjelasannya. Mungkin kita bisa diskusi nih di bisa dibilang 10 menit atau 20 menit ke depan. Jadi Coach, ini ada yang bertanya nih Coach dari Risa, bagaimana perilaku konsumen saat next normal ini Coach? Apakah akan banyak membeli atau bagaimana Coach dari pandangan Coach Ben? Ya, jadi sebenarnya pembeli itu masih ada ya, bahkan menurut saya meningkat. Tapi mereka akan pilih-pilih ke restoran yang memang mengikuti protokol kesehatan yang muncul di sosmed yang sudah terdigitalisasi. Karena coba deh perhatikan 3,5 bulan ini kan kita banyak spend waktu on sosmed ya, lebih lah daripada usual karena kita work from home, kita board dan segala macam. Jadi kita sangat-sangat sebenarnya lebih mudah sebenarnya kita berjualan sebenarnya di new normal kalau punya tools-nya gitu. Nah, yang saya suka ya, saya garis bawahi tadi bahwa YesPos ini kalau dari semua fiturnya menurut saya ya itu adalah yang booster penjualan tadi. Itu mata saya tadi langsung tertuju ke sana gitu ya. Yang lain-lain tuh kayak nggak terlalu penting gitu ya. Itu yang paling penting gitu ya. Karena kalau kita, saya bilang tadi makanan enak, kita bahkan lokasinya strategis, tapi di new normal itu semua dipatahkan gitu. Ini yang saya selalu bilang, teori-teori bisnis, ilmu Harvard sekalipun bingung dengan corona gitu ya. Nah, yang saya suka dari YesPos ini karena mereka memang relevan gitu dengan masalah yang kita hadapi sekarang gitu.
Saya khawatir ilmu-ilmu yang kita pelajari, let's say 6 bulan yang lalu, itu udah nggak relevan gitu, ya kan? Karena nggak ada, coba lihat bukunya yang sudah ada di Amazon sekalipun itu nggak ada gitu, kecuali e-book gitu ya. Bagaimana mengatasi pandemi gitu ya. Bahkan tadi Bu Sylvie mengatakan sudah berpikir next normal itu kan sudah visioner sekali gitu ya. Dan yang kedua yang saya suka adalah teman-teman langsung aja ya, kalau mau saya pikir langsung aja nih teman-teman di sini udah langsung siap gitu ya kalau pengen dengan YesPos ini, karena yang kedua mata saya tertuju tadi itu harganya itu. Harganya agak nggak normal gitu ya. Karena biasanya teori di luar sana kalau bagus itu mahal, Pak, Mas. Betul ya? Setuju ya? Tapi YesPos ini yang menarik gitu ya. Harganya ekonomis, saya nggak bilang murah gitu ya. Ekonomis tapi manfaatnya dong. Manfaatnya luar biasa gitu. Mana ada gitu loh zaman sekarang mau mengembangkan sebuah produk yang bagus, harganya ekonomis. Betul nggak ya? Nah, jadi menurut saya ya, kebangetan deh kalau nggak pakai YesPos gitu. Iya. Gitu. Jadi singkatnya, konsumen banyak ya. Cuman teman-teman harus tahu cara yang baru memancing mereka gitu. Kalau alat pancingnya ini lama, ya mereka nggak mau ke tempat Anda, seenak apapun, sebagus apapun tempat Anda. Karena kan takut COVID, betul ya? Kita kan semua takut COVID, betul nggak sih? Ada nggak yang di sini teman-teman yang nggak takut COVID? Takut COVID, gitu. Takut COVID kita, gitu. Seenak apapun makanannya, kita nggak akan meresikukan diri kita sendiri, gitu. Nah, dengan YesPos, ya, karena dengan yang tadi saya bilang rekomendasi itu, satu, ada menimbulkan trust. Itu penting banget. Dalam ilmu marketing itu, kalau kita suka dan trust, kita pasti beli, gitu. Terus yang kedua, yang ngomong ini bukan influencer lagi. Kan kita tahu influencer kan dibayar untuk itu. Tapi kalau teman kita kan, biasanya kita juga beli sesuatu dari teman-teman kita, gitu ya. Nah, jadi tool fitur-fitur seperti ini yang menurut saya yang sangat inovatif, yang mungkin teman-teman pemilik bisnis kuliner itu, yang saya bilang tadi, harus angguk-anggukkan kepala sambil bilang, yes, 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 gitu menurut saya. YesPos gitu, Pak. Jadi harus percaya dulu ya bahwa pelanggan ada gitu. Makanya jangan selalu sering baca-baca sesuatu berita yang negatif gitu. Percaya saya, kalau kita baca-baca yang negatif, nanti hal-hal yang positif itu nggak bisa masuk gitu loh ke otak kita. Akhirnya kita pesimis terus gitu. Itu sih menurut saya, percaya saja bahwa pelanggan itu sedang menunggu Anda, tapi harus dengan cara yang baru. Oke, thank you Coach. Jadi itu teman-teman, ini juga selalu saya garis bawahi nih Coach. Hati itu harus percaya Coach ya. Setuju. Harus percaya, kalau bisa. Jadi psikologis kita pun juga memberi aura positif juga Coach ke badan kita untuk selalu berusaha terus. Dan jadi sekali lagi, hati harus percaya dan selalu bertindak ya Coach ya. Nah, jadi buat Risa, bagaimana nanti perilaku konsumen saat next normal? Apakah akan banyak membeli? Menurut Coach Ben, pasti akan banyak. Ya Coach ya, akan banyak. Bukan pasti, udah sekarang pun mereka membeli. Yes. Cuman mereka masalahnya beli sama kamu enggak gitu. Ya, maka dari itu strategi new business model itu juga penting diterapkan ya Coach ya. Iya, karena kan saya bilang tadi, ada yang ramai, ada yang tutup. Kecuali semua tutup, nyerah deh. Nyerah kalau itu semua tutup. Kiamat itu, bahaya itu. Tapi ini enggak, ada yang ramai, ada yang sepi. Ngerti ya maksud saya? Ya. Ini kan ada sesuatu yang aneh nih. Kok dia bisa rame? Oh, udah digital sih. Gitu. Makanya kalau mau rame, pakai YesPos aja. Gitu. Siap. Thank you Coach. Bu Sylvie, mungkin ada tanggapan Bu dari perilaku konsumen saat next normal ini, nanti juga gimana Bu? Iya. Jadi di next normal, orang itu sudah pasti akan menarik diri. Karena kita tahu corona ini nggak tahu akan hilang, menurut saya sih akan ada terus gitu ya. Jadi itu akan sudah menjadi bagian dari gaya hidup kita. Mengenai daya beli, seperti Pak Ben bilang, tetap ada. Mungkin orang nggak makan gitu kan. Hari ini juga mereka masih melakukan pembelanjaan kok. Yang perlu kita pahami bersama, how to reach them. Gimana mereka itu
tahu kita, gimana mereka itu kenal kita dengan device yang setiap hari mereka itu loh. Anak saya itu boleh dibilang 20 jam. Mereka itu tidur cuma 4 jam, sisanya itu ada di sini, di handphone. Otomatis gimana caranya? Mereka yang dulu dibilang ini menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh itu sekarang menjadi hal yang ya bagian dari kita untuk berkomunikasi, bagian dari kita untuk mendekatkan diri malahan sekarang. Karena kita sekarang harus dijauhkan oleh jarak. Kalau kemarin kan kayak duduk deket-deketan tapi kok kayak nggak ngobrol gitu. Tapi sekarang yang jauh harus jadi dekat lewat ini. Otomatis yang dilakukan adalah ngobrol dengan teman-teman. Nah, kalau teman-temannya bisa menginformasikan sesuatu yang baik, menginformasikan solusi-solusi, termasuk solusi-solusi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Misalnya, saya harus nyari makan kemana, saya harus mendapatkan makanan yang sehat seperti apa, di mana. Nah, seandainya itu bisa di-deliver secara private lewat device-device yang sekarang di-handle oleh para millennials atau orang-orang yang sudah di new normal, ya mau nggak mau kita harus masuk ke sini. Caranya yaitu lewat Viralmu di dalam aplikasi YesPos. Karena itu satu dashboard dapat semua. Satu dashboard dapat dashboard POS plus dashboard nyolek temannya teman-teman. Oke. Satu dashboard nabok ke semuanya. Itu. Jadi kalau saya pikir ya next normal masih ada banyak orang membutuhkan. Masih ada. Daya beli juga masih ada. Masih besar. Ya Pak Ben? Sangat tidak besar. Turun. Daya beli nggak mungkin turun. Betul, apalagi industri makanan kita kan setiap hari butuh makan, apa itu Coach dan Bu Sylvie ya? Iya. Oke, Bu Sylvie, ini ada pertanyaan dari Dimas juga, mungkin tadi sudah sempat dijelaskan juga, tapi ini bisa dijelaskan secara detail lagi. Bagaimana cara perputaran mengelola manajemen keuangan supaya bisnis tetap jalan di era new normal ini? Kuncinya di pencatatan sih. Oke. Kuncinya tetap di pencatatan. Tidak bisa kita mencampur adukkan semuanya. Gitu. Jadi terutama untuk mungkin Coach Ben lebih bisa menjelaskan terkait dengan how to manage ini pencatatan biar nggak kecampur, apalagi bisnis-bisnis UKM kuliner kecil ya Coach Ben, yang sering terjadi itu uang makan nyampur sama uang bisnis. Betul. Saya pikir dengan YesPos ini kan tadi sudah begitu banyak fitur membantu kita untuk manajemen ya, baik itu stok dan keuangan. Jadi memang kalau saya kerucutkan, Bu Sylvie, ada 2 masalah sih di dalam bisnis apapun juga gitu ya. Yang pertama, Bu Sylvie, kebanyakan duit, ini masalah. Yang kedua, kekurangan duit. 2 ya. Nah, kalau yang tadi namanya Bu siapa yang nanya tadi? Yang tanya tadi siapa? Oh, Dimas, Pak. Coach. Mas. Sama Dimas. Mas Dimas, kalau misalnya Anda kebanyakan duit, ya, memang harus fokusnya bagaimana mengelola duit, ya. Jadi fokuslah fitur-fitur yang tadi. Tapi kalau saya mungkin bias ya, Bu Sylvie ya, 99% kebanyakan pemilik bisnis kuliner ini dia pengen lebih banyak duit lagi gitu, pengen lebih banyak duit lagi gitu. Jadi merasa yang ada itu kayaknya kurang gitu ya. Kalau bisa ditimbun lagi gitu duitnya. Nah maka harusnya ya, any business fokusnya adalah meningkatkan penjualan. Walaupun mengelola keuangan itu penting, sangat penting. Karena ada pepatah juga, kita dapat, kita harus kelola, kita investasikan supaya dia semakin banyak gitu. Nah, jadi menurut saya ya, kelola keuangan itu mutlak. Mau musim sulit, mau musim bagus, itu mutlak. Tapi di zaman sekarang, menurut saya harus fokusnya mendongkrak penjualan. Makanya kenapa tadi booster penjualan itu mata saya langsung, wah itu senang banget itu. Dan saya tambahkan satu lagi yang saya suka dari YesPos ini adalah, ini sebenarnya bahasa kerennya dari mulut ke mulut sebenarnya. Ingat ya teman-teman pengusaha, mulut ke mulut itu adalah strategi dari dulu zaman batu sampai kiamat pasti tetap berlaku. Mau zaman digital, non digital, zaman macam-macam, mulut ke mulut itu very powerful ya. Hanya saja kita perlu membungkusnya dengan lebih
elegan. Kan kita sering kali suruh orang gini, tolong dong referensi dong bisnis gua gitu ya. Itu cara dulu gitu. Nah, kita sekarang harus pakai cara digital gitu. Makanya kenapa teman-teman ketika mereferensikan kuliner kita di Facebook page-nya atau di feed-nya itu menurut saya adalah bentuk dari mulut ke mulut. Referensi. Ya. Nah, jadi ini yang sebenarnya teman-teman harus fokuskan. Bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya? Kalau misalnya saya punya 50 pelanggan sekarang di bisnis saya, dan masing-masing dari 50 itu mereferensikan satu pelanggan baru aja. Jadi tiba-tiba punya berapa pelanggan? 100. 100, ya. 100. Let's say mereka belanja dengan nominal yang sama lah dengan Anda. Let's say. Ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Berarti omset naik berapa kali lipat? 2 kali lipat. 2 kali lipat. Ya. Dengan biaya yang mungkin nggak 2 kali lipat juga meningkat biayanya. Karena mungkin ya adalah di sana-sini kita memberikan insentif. Nah, ini yang teman-teman di new normal atau next normal ini harus fokuskan. How you double, triple the sales. Dan nggak bisa dengan cara lama, nggak bisa dengan iklan lebih sering lagi, nggak bisa dengan lebih ngemis-ngemis lagi dengan teman-teman. Kan nggak mungkin tamu kita terus kita bilangin, Mas, tolong dong kasih tahu ke semua orang ya kalau makanan di sini enak. Mungkin nggak kayak gitu. Mungkin sih, tapi kan gimana sih, lu ganggu gua aja gitu ya. Tapi dengan adanya YesPos fitur ini, karena orang mereferensi tentu nanti juga mereka dapat reward juga gitu ya. Siapa yang nggak mau? You refer, you get something, you refer, you get something. Ini kan saling apa ya? Saling membantu, betul nggak? Betul. Yang tadi dibilang promotor itu, saya suka itu Bu, fitur yang promotor ada kalau nggak salah 50.000. Saya nggak kebayang loh kalau saya punya bisnis kuliner ya, teman-teman ya. Terus ada 50.000 yang mereferensikan bisnis saya itu, saya nggak kebayang loh. Nggak berani ngebayangin seberapa banyak uang yang akan ada gitu loh. Nggak berani saya ngebayangin. Nah, kecuali teman-teman di sini nggak suka duit. Nah, ini. Potensial 50.000 siap untuk membantu mempromosikan. Mau nggak Bu Silvi kalau punya bisnis kuliner, ada 50.000 orang yang mereferensikan. Let's say tingkat keberhasilan 10% deh. Hanya 5.000 yang berhasil. 5.000 berhasil, terus 5.000 itu bawa satu orang temennya yang baru gitu. Oh kebanyakan coach 5.000, saya nggak sanggup kuliner saya. Udah 1% aja, berarti ada 500 orang yang mereferensikan. Ya, tambahan 500 pelanggan baru. Mau nggak kira-kira teman-teman, Mas Krisna? Pasti. Nah ini, makanya ini luar biasa banget ya, luar biasa banget. Iya. Dan ini sangat saintifik loh Pak. Betul. Sangat saintifik. Jadi bukan ilmu kira-kira. Betul. Bukan ilmu kira-kira. Di dalam viralmu.id jika nanti ada kesempatan Coach Ben masuk ke kalkulator. Di sana kita sudah siapkan kalkulator untuk melihat viral koefisien seperti yang Coach Ben sampaikan tadi. Kalau saya start dengan 500 orang yang membantu mempromosikan, endingnya nanti saya dapat gulungan berapa, mampu nggak ini bisnis saya untuk menghandle itu. Nah itu bisa keukur. Kalau selama ini kita mungkin pasang iklan ya, mungkin entah di koran, entah di influencer atau dibantu influencer atau mungkin di Facebook Ads. Yang kita tahu adalah reach-nya sampai di mana, tapi nggak bisa melihat sampai mereka datang refer kita balik lagi itu nggak kelihatan. Tapi kalau di viralmu bisa kelihatan, bisa diukur. Jadi saya start mulai dari angka berapa itu bisa diukur. Apakah langsung 500, apa 100 dulu atau 50 dulu? Nah itu bisa diukur. Jadi sebenarnya viral ini bukan satu teori yang word of mouth tanpa ukuran. Enggak, ini scientific. Ada kalkulatornya di websitenya Viralmu. Saya jadi ingat untuk reminder ini. Berarti harus ke websitenya ya untuk lebih yakin lagi ya. Iya. Kalau fungsi pengukuran itu ada di websitenya Viralmu.id. Nah, saya garis bawah. Fungsi marketing ada di dalam POS. Ya, asal jangan teman-teman begini. Sekarang udah ngebayang nih. Aduh, gua kayaknya nggak sanggup deh tambahan 500 pelanggan lagi.
Satu, nanti gue nggak punya waktu nonton drakor. Aduh. Kedua, itu ya kan? penting tuh, Pak. Penting tuh. Kedua, nanti gimana ya? Jangan-jangan nanti nggak cukup lagi restoranku kan? Harus renovasi lagi, harus beli tetanggaku lagi. Padahal tetanggaku itu teman baikku. Kalau aku beli dia punya bisnis kan aku nggak enak gitu. Nah, jangan-jangan, nah teman-teman juga takut nih sekarang nih. Cuman kalau bagi teman-teman yang pengen omsetnya double, triple, dan bahkan kalau bahasa saya itu 10 kali lipat, Bu Silvi, ya, 10 kali lipat, gitu. Bukan hanya 2-3 kali lipat. Saya pikir yang saya suka dari YesCoach ini adalah tadi, satu, saintifik, kedua, sistematis, ketiga, relevan. Nah, itulah relevansi ini. Coba kita lihat sekarang solusi-solusi yang ada. Sorry to say, nggak relevan, Bu. Karena teori-teorinya teori tahun lalu. Jadi hati-hati teman-teman, kalian jangan sampai belajar atau mendapatkan kiat-kiat yang nggak relevan. Itu aja pesan saya hari ini. Yes. Tapi kalau relevan, jangan lama-lama, langsung aja take action. Saya nggak tahu nih tim apa namanya dengan pricing seperti itu ya. Ya Bu ya, kan nggak mungkin selamanya dong Bu. Kalau udah tiba-tiba 1.000 orang yang join ya gimana kan nggak mungkin murah-murah terus. Ini kan awal-awal lah gitu kita. Iya. Kan risetnya aja berapa duit gitu kan, teman-teman juga kan wah waktunya harus dihargai gitu kan. Ini mungkin lah semasa pandemi tim IPmu ya udah kita saling membantu para bisnis kuliner supaya jangan terpuruk terus gitu kan. Cuman kalau kalian tunggu-tunggu nanti tiba-tiba udah rame jangan minta harga lama gitu ya, bener ya sih? Bener nggak sih? Iya dong, pasti gitu. Jadi mumpung harganya bagus, nah ini kalau orang sukses itu take action, Mas Krisna. Kalau orang gagal itu banyak nunggu-nunggu, banyak mikir-mikir. Itu aja sih yang beda ya. Setuju Pak. Oke. Harus langsung action. Nah itu dia, itu strong point-nya tadi yang kita juga garis bawahi. Untuk 10 kali lipat Coach ya, untuk omset itu penting banget dari sistematis, sama yang penting itu relevan ya Coach ya. Betul. Jadi kalau sudah dapat hal yang relevan, jangan banyak dipikir harus, tapi pikir secara sistematis, langsung take action. Boom. Nah itu nanti next kita bahas ya Bu Sylvia, yang menarik ya. Hal-hal yang nggak relevan, ya take action. Kayak nonton drakor itu, ya kan? Hal-hal yang relevan malah nunggu-nunggu. Ini kan agak nggak normal gitu ya. Ya. Yes. Ya itulah. Tapi enggak lah, teman-teman yang hadir di sini semuanya normal, dahsyat luar biasa, dan pengen dibanjiri omset. Gitu. Oke. Thank you, Coach Bu Sylvi. Satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup sesi kita pada hari ini. Ini pertanyaan menarik juga dari Krishna Yoga, Coach. Menurut Coach Ben, bisnis kuliner apa yang paling sering direkomendasikan di new normal ini, Coach? Ya, apa aja sih? Apa aja? Karena saya juga kan bukan hanya praktisi, saya juga sering-sering keluar makan dan ngobrol gitu ya. Sebenarnya ya, apapun itu bisa rame ya, asal kalian tahu caranya. Karena setiap bisnis kuliner itu ada pasarnya. Kalau nggak ada pasarnya, dia ngapain buka bisnis kuliner itu? Mau apa? Jualan masakan Batak, ada. Masakan Jawa, ada. Masakan Bali, ada. Ya kan? Mau coffee shop yang kelas kopi tiam itu yang murah, ada. Mau yang kelas mahal, ada. So, tergantung kalian tadi, tahu nggak cara memasarkannya di new normal ini? Punya tools-nya nggak? Gitu. Bisa nggak kalian memotivasi? Nah, ini kata kunci nih. Ini kata kunci nih. Bisa nggak kalian memotivasi? Bukan maksa ya. Kalau yang tadi kan saya bilang maksa tuh. Pakai kalau bahasa saya itu kayak jurus-jurus ngemis gitu loh. Jurus melas. Tolong dong. Nggak bisa sekarang pakai tolong-tolong. Gua aja susah menolongin lo lagi gitu kan intinya kan. Nggak bisa teman-teman pakai jurus-jurus begitu ya. Nah, gimana caranya memotivasi pelanggan Anda yang kan kita semua punya pelanggan dong, minimal adalah 50, 100 gitu kan. Ya. Bagaimana memotivasi mereka agar mereferensikan bisnis kuliner Anda? Itu aja kuncinya. Baik. Jadi sekali lagi itu yang kita kutip dari Coach, bisnis kuliner apapun
apapun ya Coach ya. Mau makanan apapun itu terserah apapun, tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa memotivasi pelanggan agar dapat mereferensi usaha dari teman-teman. Seperti itu berarti Coach ya? Yes. Oke, baik. Oke, Coach Ben Abadi, Ibu Sylvia, kita sudah ada di penghujung acara pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Coach Ben atas waktu dan ilmunya sangat luar biasa pada hari ini. Bu Sylvie juga terima kasih atas ilmu sudah yang diberikan kepada teman-teman yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi Coach Ben, sehat selalu. Bu Sylvie juga sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Coach Ben. Sampai bertemu. Sama-sama. Bye. Oke, bye-bye. Thank you Coach. Thank you Bu Sylvie. Yes. Oke, teman-teman, terima kasih sudah bergabung di seminar kita di pagi hari ini tentang New Normal, Bisnis Kuliner Tetap Banjir Order. Nah, di kesimpulannya, sebelum kita tutup sesi kita pada hari ini, ada beberapa poin yang harus kita sampaikan juga nih, strong point teman-teman. Yang pertama dari Coach Ben tadi mengatakan kalau bisnis kuliner di saat ini ada yang booming, makin booming, yang redup itu harus akan bersinar kembali. Nah, di awal sesi tadi, Coach Ben mengatakan old business model itu yang menunggu bola itu harus mulai kita tinggalkan nih, teman-teman. Jadi harus beralih ke new business model. Dengan apa? Dengan menjemput bola. Nah, dalam menjemput bola di sini, teman-teman itu harus lebih jago lagi atau lebih mengasah lagi bagaimana cara manajemen atau memasarkan atau mengelola bisnis kalian untuk lebih untuk lebih makin oke lagi nih. Dan dengan cara apa? Tadi Coach Ben juga mengatakan go viral dan go digital. Nah, dari sini dengan dukungan digital yang tadi kan Coach mengatakan cara memasarkan, cara mengelola dan cara manajemennya, dengan go digital di sini Bu Sylvie tadi sudah memaparkan dengan produk kita yaitu YesPos. Nah, YesPos di sini mendukung usaha kuliner teman-teman untuk mengelola atau memanajemen stok kalian itu penting banget, dan yang kedua adalah cash flow kalian. Nah, kalau kita bicara cash flow di sini dari tiket pembayaran di era new normal ini, penggunaan pembayaran dengan cash itu kalau bisa dikurangin karena itu bisa mengurangi penyebaran virus ya teman-teman. Jadi kita fokuskan untuk cashless. Nah, cashless di sini dengan menggunakan QR code dan lain-lain. Nah, di mesin edisi YesPos kita ini itu bisa menerima pembayaran digital dengan QRIS, pembayaran lewat link aja, OVO, GoPay, Dana, BCA Mobile dan lain-lain, dan juga bisa menerima pembayaran lewat kartu debit atau kartu kredit. Nah, teman-teman itu tadi kesimpulan dari diskusi kita di hari ini, dan satu poin ini yang saya kutip dari Coach Ben ini luar biasa banget dan mengena juga sih di saya pribadi. Kita harus punya keyakinan, percaya di dalam hati kalau memang kita itu bisa. Setelah kita memiliki keyakinan itu, dan kita harus bertindak. Jadi jangan punya keyakinan tapi tidak bertindak. Jadi harus punya keyakinan dan harus bertindak, dan insya Allah semua akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Oke teman-teman, kita sudah ada di akhir sesi, di akhir acara pada hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf atas jika ada salah-salah kata dari kami. Saya Kresna Ducaya Nugroho dan segenap tim undur diri. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Selamat siang dan tetap sehat dan tetap semangat. Bye-bye.